Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus segenap imam dan kader imam, muadzin dan kader muadzin, pengurus, ketua dan jajaran. Alhamdulillah, pagi ini sesuai dengan jadwal agenda kajian dengan tema 3 langkah memperbaiki bacaan Al-Fatihah dan rahasia di balik Al-Fatihah sebagai permulaan dalam Al-Quran. Al-Quran selain difahami dan diamalkan, Al-Quran juga dalam perintahnya mesti dibaca dengan ketentuan. Nah, bagi kita sebagai orang ajam itu bukan Arab, ajam itu non Arab. Bagi kita sebagai ajami, maka ada hal lain yang harus kita perhatikan dalam kaitannya dengan membaca Al-Quran, yaitu ada makharijul huruf wa sifatuha, ada tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Bagi orang Arab, walaupun ada memang lahjah yang keluar dari ketentuan baca Al-Quran, dibandingkan dengan kita sebagai ajami ini, lebih banyak kita yang harus perbaikan. Tapi walaupun banyak, tidak berarti sulit, karena banyak itu kalau dikerjakan lama-lama juga selesai. Sedikit kalau tidak dibenahi, bocor atau kita cuek aja, kecil, netes, setahun masih bocor aja, karena tidak dikerjakan. Tapi walaupun itu tumpah, misalkan saat hujan, bukan bocor lagi, ini mau hujan, langsung dikerjakan, selesai. Itu gambaran mudah bahwa perbaikan itu tergantung kitanya. Maka seperti yang dulu pernah kita sampaikan di daurah untuk muadzin dan imam terkait pentingnya untuk pelatihan itu, saya sampaikan juga ayat yang memerintahkan kita untuk membaca Quran dengan bacaan yang terbaik, dalam artian juga mempelajarinya sehingga kita bisa membaca dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4 yang sering kita dengar dibacakan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu bukan qori, tartil itu bukan hafid, bukan. Tapi tartil itu adalah perlahan dan benar, pelan tapi pasti. Jangan tergopoh-gopoh kayak orang khataman sehari selesai. Kan ada. Boleh kalau kita bisa menjaga bacaannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita nggak bisa jaga bacanya. Sampai yang 5 saja bingung. Ini mana yang dibaca? Bacanya apa lagi? Itu berarti bukan tartil. Perlahan bacaannya benar. Nah, perintahnya itu memang tartil tadi, baca perlahan. Perkara nanti kita bacanya banyak atau sedikit, itu lain lagi. Kalau mampu banyak, banyak. Kalau dapatnya sedikit. Jangan terburu-buru. Baca Al-Ikhlas, ya sudah, baca saja biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tartil juga namanya. Tartil. Atau lebih sederhana lagi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Langkah belajar, tahqiq, tapi tartil juga, pelan dan bacaannya tepat. Nah, kembali ke Al-Fatihah. Bagaimana langkah kita dalam perbaikannya supaya ada hasil? Sebab kalau kita evaluasi, kadang kita sudah belajar nih, 1 tahun rasanya kok belum ada perubahan saya ya. Kemarin itu saya dites imam sama Ustaz Ihsan, tapi kok masih belum lurus ya. Padahal sudah belajar saya. Nah, langkahnya, langkah perbaikannya. Kadang guru itu karena memandang kita sudah usia emas. Jadi kalau kita ini belak-belakan Indonesia itu, belak-belakan apa? Nyebutnya lansia, ya, lanjut usia, belak-belakan. Tapi kalau di Malaysia, saya ngajar di sana, ibu-ibu, bapak-bapak ada sekitar 30 lebih. Itu bukan lansia nyebutnya, belajar di usia emas, kelas usia emas. Memang secara umum di sana nyebutnya seperti itu. Nanti di bulan Februari tanggal 9, rombongan dari sana 35 untuk tahsin di Citeras, rombongan dari Malaysia, tanggal 35 Februari. Lalu tanggal 11-nya kumpulnya di Istiqlal untuk menyempurnakan tahsinnya. Saking semangatnya ingin ke Indonesia, sekaligus katanya ingin nyobain apa itu yang cepat sekali tuh. Nah, itu ingin nyobain itu ke Bandung katanya. Ya silakan, tapi tahsin dulu sehari semalam. Nah, langkahnya itu
yang perlu. Pertama langkahnya adalah memahami. Yang kedua mengerti, dan yang ketiga mempelajari. Jangan langsung dipelajari begitu saja. Bagaimana kita mau mengerti kalau kita belum memahaminya? Jadi sering saya sampaikan 3 langkah saja. 1, pahami. 2, harus mengerti seperti apa cara pelafalannya. Dan yang ketiga adalah kita harus mempraktekkan bacaan yang benar itu tadi. Memahami. Kalau saya baca, kira-kira sudah paham betul, oh ini bacaannya benar, atau hanya iya-iya saja, atau main pop-pop saja. Contoh, saya baca, ini benar atau salah? Jawab jujur, bagus apa enak apa enggak enak. Ini harus jujur, sesuai dengan ikut yang sebelah. Kalau yang sebelah bilang bagus, tapi kita bilang, kayaknya ada yang salah. Jujur aja. Itu tandanya paham. Ibu-ibu dulu saya tanya. Ayo. Jawabannya 2. Benar atau salah? Ayo ibu. Jujur, nanti akan paham. Benar atau salah? Yang benar angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti salah. Yang benar angkat tangan. Yang benar 1. Ada lagi? Yang lain berarti salah. Oke. Nah, sekarang jenengan ya. Benar atau salah? Yang benar angkat tangan. 1, yang benar 2, 3, 4, 5, 6. Nanti akan paham nih. 7, 8, 9. Yang salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyakkan yang salah. Nah, kalau ada 2 jawaban di situ, ada 2 jawaban. Maksudnya itu ada 2 pilihan atau ada 2 kelompok menjawab. Ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Itu 2 kemungkinan. Memang bacaannya ini yang salah, atau jamaah yang bermasalah. Gitu ya. Tapi bukan jamaah yang bermasalah. Saya sampaikan memang bacaan model tadi itu bermasalah. Makanya kalau kita yang belum paham, itu kata yang wah ini besok Isra Mi'raj pakai ya Korid itu atau tuh internasional. Padahal salah. Nah, salahnya di mana? Yang sudah memahami akan tahu. Di mana Ustaz? Iya tadi bismillah, tapi di pas mananya? Kurang tipis, ada lagi? Mereka kepadangan terus terakhirnya. Kenapa lagi kepanjangan? Nah itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus atau enak? Enak ya, enak. Enak. Tapi benar apa salah? Salahnya di doanya terlalu panjang. Lin. Doanya itu 2 kali lin.
Kalaupun berbeda, ya beda sedikit saja. Nah, ini namanya paham. Alhamdulillah, ngerti dia? Oh, ini salah dia hak. Gitu. Kenapa alhamdulillah? Ya alhamdulillah yang sunnah alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngerti dia? Walaupun belum masuk masjid masih terdengar dari bawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bukan asludes. Asludes itu beda haknya. Ngerti dia, lagunya saja asludes. Nah, ini namanya paham. Nah, kalau kita sudah paham sampai sedetil-detilnya, baru mengarah ke mengerti tentang cara membacanya. Mengerti tentang cara membacanya. Oh, saya ngerti itu. Ha itu tengah tenggorokan. Saya ngerti itu. Ain itu tengah tenggorokan. Jangan A dari pangkal. Oh, saya paham itu. Bahwa itu ha bukan hak. Ihdina. Kalau sudah paham, enak. Nah, kadang kita ngajar itu belum paham, kita sudah terus saja sebatas lewat. Akhirnya balik lagi. Apalagi kita ini yang sudah lama baca Al-Fatihah bertahun-tahun, belum lagi setiap hari 17 kali. Karena Al-Fatihah itu namanya As-Sab'ul Madani wal Qur'anul Azim. 7 ayat yang diulang-ulang setiap hari sampai kita ngelotok. Kalau kita sama terjemahnya saja dengan jumlah 17 kali sehari, itu sudah menjadi karakter diri kita saking sering bacanya. Nah, kembali tadi harus difahami dulu di mana letak nggak pasnya. Mungkin ada yang nangkep fokus coba saya baca Al-Fatihah sampai beberapa ayat, lalu ada berapa kira-kira yang kurang pas. Tingkatnya berbeda. Kalau bisa tentukan itu nanti saya pilih jadi juri lah. Juri di MTQ Kota Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa? Ada? Satu. Terus? Satu. Tiga. Ada lagi? Wah, sadis banget ya. 3 duanya. Itu namanya juri yang kejam. Gak ada ampun pokoknya. Salah ya salah gitu. Ada lagi? Nah, tadi jawabnya ada 1, ada 3. Itu tergantung dari kemampuan kita memahami letak benar apa salahnya. Nggak apa-apa, itu sudah bagus. Tadi salahnya nih. Di nasta'in. Bukan ti tapi ain. Bagus. Jangan jangan dari 1. Sama di ainnya. Nah, itu kesalahan jali namanya. Jali itu apa? Nyata, jelas, nampak. Orang yang belum terlalu jauh mempelajarinya pun ngerti. Nah, ini salah jali. Itu kalau di MTQ itu salah jali itu langsung dicoret 2, dikurangi. Nah, tapi ada yang khafi. Yang khafi yang tadi disebut sama Ustaz Khalid sampai 3 itu memang benar 3 salahnya. 1, apa lagi tadi? Ayat kepanjangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepanjangan itu hanya. Lah tadi kan saya dengar rekaman Imam Bakar begitu kan, sudah begitu. Itu dulu. Beliau sudah enggak lagi.
Kalau diperhatikan sudah nggak begitu, biasa sekarang rapi. Dan semua berproses. Nah ini maksudnya sekaligus bahwa sekelas syekh yang imam Masjidil Haram pun kadang namanya manusia tetap salah juga. Apalagi saya, Isanuddin, ada aja kelirunya. Yang penting kita perbaiki. Dulu Syekh Sudes begitu pertama pengangkatan menjadi imam Masjidil Haram, setahun langsung banyak salah. Mungkin yang mengangkatnya kurang selektif, ulama-ulama langsung protes. Ini belum layak nih. Stop, akhirnya stop. Kirim ke Mesir 2 bulan belajar Al-Fatihah. Syekh Sudes dulu setelah jadi imam Haram, stop sementara, dikirim dulu belajar 2 bulan Al-Fatihah. Apalagi kita, makanya jangan berkecil hati, Pak. Syekh Sudes saja perbaikan, ya wajar saya nggak lolos nih. Kalau saya lolos, Pak, ngalahin Syekh Sudes namanya. Gitu. Akhirnya belajar lagi kita. Dan saya ngerti banyak mana yang saya kurang itu. Sudah belajar banyak, sudah lama, sudah selesai kuliah baru ngerti. Difokuskan lagi. Ada lagi tadi yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba loncat, tiba-tiba cepat, enggak teratur. Itu namanya ikhtilas. Apa namanya? Ikhtilas. Terus cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Kalau cepat itu ikhtilas, tidak boleh juga. Ngerti jadinya kita bahwa ada yang ini salah. Nah, yang model ikhtilas tadi khafi jatuhnya, kesalahan yang ringan. Yang ngerti, yang sudah belajar seperti Panjenengan Sedoyo kan sudah ngerti sekarang. Kalau yang tahu cepat itu ternyata nggak boleh. Namanya ikhtilas. Ikhtilas itu ada tempatnya, ada waktunya. Ada lagi yang kurang lempeng, ada mirip bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alif fathah apa jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepintas memang iya aja. Atau kurang bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman. Tapi enak lagunya enak. Vokalnya nih, artikulasinya kurang pas ini. Mestinya A, I, U. Tambah lagi. Ternyata harus ngepas itu A, I. Ihdina sampai I ya. Ihdina. Tambah paham lagi, jangan ihdina. Tadi itu kepanjangan. Tambah paham lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan A-nya. Atau minnya yang kepanjangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan. 6 paling banyak. Kalau jadi imam kurangi jangan 4 saja. Supaya yang buru-buru juga agak merasa lama, yang biasa khusyuk agak lama juga tidak merasa buru-buru. Kalau kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu 2 tarawih itu pakai tarawih. Sebentar lagi insyaallah gak hujan kayak dulu. Malam pertama kehujanan. Kalau ini sudah siap kayaknya. Tuh. Jadi faham dulu. Nah, langkah yang kedua itu baru kita sudah mulai mengerti itu cara bacanya seperti ini. Kenapa artinya ditambahkan dengan kata harus mengerti juga? Karena ada orang yang faham tapi
belum tahu caranya. Ketika ke masjid misalkan karena sudah banyak dengar itu Alhamdulillahirabbil alamin, paham dia? Tanya sama temannya, itu gimana tadi? Kurang, pokoknya kurang ya. Yang bagusnya bagaimana? Belum bisa, tapi ngerti. Nah, biasa kalau awal-awal kita belajar memahami begitu, sudah mulai ngerti. Tapi memang prosesnya seperti itu. Oke, baru nanti banyak praktek. Jadi langkahnya pahami dulu. Kalau itu kita mulai ya. Sambil saya jelaskan di mana letak keliru yang sering terjadi dan bagaimana cara membacanya. Ikuti saja sama-sama. Mumpung bareng-bareng. Kalau satu-satu ntar gimana? Mumpung rame-rame, kita kencangkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita jelaskan di a'udzu supaya paham dulu. Mana benar a atau e? Oh paham. Ada poin. A'udzu billahi minasy. Rata-rata biasa begitu tuh, dari ke e atau a. Ngerti dah. Coba bapak tahu alhamdulillah belum bisa juga, apalagi disuruh korek murotalnya aja kita nggak bisa. Tapi kalau tahu, ya saya belajar. Kata Ustaz itu kalau A ya A, jangan E. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau baca apapun itu mesti A buka, au maju, di turun, di a'udzu billahi, mesti itu. Jangan ragu-ragu buka. Seperti MC yang sudah terbiasa dengan pengucapan artikulasi yang bagus, enak kita dengar. Kepada hadirin yang sudah berada di lokasi, dipersilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Kalau kepada hadirin yang sudah berada di lokasi, dipersilakan untuk menuju ke tempat yang disediakan. Kan kita ngerasa ya, enak yang mana? Oh yang tadi itu. Walaupun ingkang podo menelio, para rawu poro penjawab poro, poro rawu ingkang kaulo minurio. Para poro. Kita tahu bagaimana cara mengucap hurufnya. Nah untuk tadi itu A buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu jari itu wajib kebuka untuk latihannya. Itu minimal. Coba la. Dalam prakteknya nanti tergantung menghasilkan suara sudah sempurna atau belum. Gak harus semangat kalau sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latihannya.
Lebih sadis lagi dulu di Jawa, ibu pak disuruh begini sama guru, gitu, supaya terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama buka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin pas kita uji Al-Fatihah itu ada yang matnya panjang, mungkin karena ingin dipelankan bacaannya tapi ke bawah. Supaya paham, Bismillah itu yang benar yang mana? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua apa? Kepanjangan. Sekarang sudah ngerti. Tapi yang belum ngerti kadang guru TK, guru TPA, guru PAUD itu kadang nggak ngerti. Itu yang harus diberikan pelatihan. Cucu-cucu kita, anak-anak kita malah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nunnya tidak ditahan karena ke bawah lagu. Bismillahnya kepanjangan di mat-matnya. Nah, ini perlu diperbaiki, perlu dirapikan. Maka pentingnya juga itu. Nah, kita kadang ini hal-hal yang bersifat urgen itu diabaikan. Mestinya disentuh itu guru-guru TPQ. Dulu sempat saya agak aktif ya di awal-awal metode guru-guru TPQ Tangerang Selatan. Saya kirim surat ke persatuannya. Walaupun yang datang tidak semua, saya berikan training pelatihan bagaimana untuk merombak, jangan sampai hal yang keliru yang sifatnya kecil tetapi anak terus bawa kemana-mana sampai nanti masuk pondok juga jadi pekerjaan. Barangkali kalau dari TPQ-nya rapi, mereka masuk pondok itu sudah tinggal belajar yang lainnya, jangan dari Al-Quran lagi. Ini PR itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Maksudnya perbaikannya hanya beberapa ayat saja. Masuk ke materi nanti mengapa Al-Fatihah sebagai awal dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lantang suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah mulai terdengar terbuka. Berani lepas suara. Coba lebih kuat lagi, jangan ragu karena masih bareng-bareng. Taruh satu-satu lain lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matnya sudah pas, tidak kurang, tidak lebih. Tinggal nanti makhrajnya. Alhamdu sama-sama. Alhamdu. Nah, ada karena kita sudah paham. Alhamdu. Salah saya. Saya masih belum pas nih. Alhamdu. Ngerti. Itu namanya sudah paham. Kalau sudah paham, insya Allah cepat berubahnya. Nah, yang tidak bisa dirubah itu yang belum paham-paham. Mustaqim, dia baca mustaqim, disuruh guru mustaqim, terus mustaqim, diulang aja sampai 10 kali belum berubah-ubah karena belum mengerti. Tapi kalau dijelaskan, qaf itu lebih ke dalam sana di pangkal lidah. Nah, di sini qafnya mustaqim,
Kalau kaf di atas, iyyaka, mustaqim, iyyaka. Baru berarti. Nah, ha juga sama. Coba alhamdu. Tuh kan, boleh berkurang. Kalau tadi alhamdu. Alhamdu. Lagi alhamdu. Pas pertama tadi ramai yang alhamdu. Nah, wallahu a'lam apa sekarang tidak baca atau memang sudah berubah? Tapi saya yakin sudah berubah. Coba alhamdu. Lagi alhamdu. Kalau tadi itu karena tidak modal. Kok tidak modal? Maksudnya ya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kebiasaan. Contoh hal-hal yang kita sepelekan. Jazakallah, hanya ke bawah, jazakallah ya. Jazakallah ya. Mesti kan jasa, tapi jazakallah. Karena kebiasaan. Tadi baca apa Pak? Surah Hijajul. Ya maksud itu Hijazul, tapi Hijajul. Kebiasaan lagi. Ada air jam-jam kan sini, air jam-jam. Kebiasaan lagi. Air jam-jam, air zam-zam. Faktor biasa, bukan kita nggak bisa, tapi karena kebiasaan. Coba alhamdu. Supaya kita lebih semangat untuk memperbaiki alhamdu. Artinya beda. Kalau alhamdu segala puji, ya. Kalau alhamdu segala yang asal-asal. Itu beda. Ya sama alim itu penting. Alim maha mengetahui, kan beda. Alim beri, alim maha mengetahui. Beda. Nahdlatul ulama, Nahdlatul ulama kita sama aja. Kalau orang yang nggak ngerti, orang Arab sana kita bilang ada Nahdlatul mawjud fi biladi Nahdlatul ulama. Kaget dia, apa Nahdlatul ulama? Kebangkitan orang-orang yang menyakiti. Nahdlatul ulama Hamzah, kebangkitan orang-orang yang suka menyakiti orang lain. Itu kalau karena alim itu pergi menyakitkan. Tapi kalau alim, ulama, alim orang yang alim, ulama jamaknya itu dengan jamak taksir. Ulama orang-orang yang mengerti banyak tentang ilmu, itu ulama. Nahdlatul ulama kebangkitan para ulama. Nahdlatul ulama kebangkitan orang-orang yang gemar menyakiti orang lain. Itu dari hukum beda. Maksudnya demikianlah makanya Al-Quran memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau tadi kembali ke Alhamdulillah Rabbil Alamin. Benar apa salah? Jujur aja, jangan ragu. Rabbil Alamin. Benar apa salah? Benar. Tapi kalau Rabbil Alamin, benar salah? Salah di ada darah tebal. Oh, tambah nanti lagi tambah apa? Oh, Rabbil bedanya apa? Oh, jangan tebal karena ain itu huruf tipis. Jangan
Kenapa tidak tebal? Karena bukan huruf yang dibaca tebal, yang tebal hanya isti'ala. Kalau di buku itu terdapat di halaman 26, ya, Ustaz dan pegang-pegang. Ya, buku lama ya. Rabbil alamin. Nanti di situ ada sifat huruf. Khussabatin qil isti'ala, pangkal lidahnya terangkat. Lawannya sifat istifal, pangkal lidahnya di bawah. Jadi kalau ngaji tadi itu jangan satu-satu. Kalau satu-satu bubar. Rame-ramean dulu, paham dulu. Kalau sudah banyak paham baru tuh. Nah, jadi saya siasati begitu, ngajak senandung, terus baca sama-sama. Yang berani baru baca, yang belum siap tahan dulu, yang penting datang. Alhamdulillah di Pagedangan sudah 3 tahun masih hadir 35, masih utuh. Nah, jadi kami kembali, air itu kalau mau tebal jangan, tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu tadi sudah tiga-tiganya memahami, sudah mengerti dan sudah mempraktekkan dengan latihan. Nah, polanya kalau sekaligus kita perhatikan panjang pendek harus ditata naik, datar, turunnya. Seperti tadi Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki, Maliki. Coba sama-sama dengan pola naik, datar, turun. 1, 2, 3 mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir jadi rapi panjang pendeknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ta atau ta? Ta tipis, ta. Nambah lagi. Oh, nasta'in, nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا dari awal. Ta'awud 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lambangkan suara. Ar-Rahmanir Rahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 3 kali tapi semua bersuara. Nanti ada kesempatan untuk minum. 1, 2, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lepas suara. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan, naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir nih sama-sama biar ya. Semua lepas suara. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang akan pakai irama atau telepon aja? Nah, pakai irama. Makanya Rasul menyuruh kita ya, Iqra'ul Qur'ana bilughil Arabi wa aswatiha. Baca Quran itu dengan lahjah Arab dan dengan iramanya. Begitu. Tanggung jawab bagaimana? Kalau misalnya hanya itu, ya udah baca sendiri. Tapi jangan ditolak. Dalam Jawa setiap subuh lagi, apalagi di Istiqlal dulu ya. Jadi fahami, setelah paham mulai rangkul-rangkul, oh iya ya, ini tuh gak begitu bunyinya. Nah, kita
kita harus mengerti dengan cara diajarkan atau dipelajari supaya ngerti bagaimana cara melafalkan yang benar. Setelah itu mesti kita coba latihan berulang-ulang. Caranya latihan bagaimana? Berirama supaya panjang pendeknya itu dapat. Baru nanti perbaiki satu persatu. Kalau perbaikan jangan langsung banyak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau ada satu pembaca, dia banyak sekali salahnya, tapi yang paling nampak di haknya, alhamdulillah, cukup satu saja perbaiki dulu. Jangan terlalu banyak buat Bapak salah ini, salah Pak, harus tartil ini salah, ayatnya salah Pak, haknya salah, terus apalagi itu bismillahnya juga salah, berarti kepanjangan. Nah kalau orang disalah-salahin, pernah itu teman ngajar begitu. Kalau saya sudah bertahu mau ngapain, saya ikut ngaji katanya. Akhirnya nggak datang lagi karena teorinya atau cara memperbaikinya yang terlalu berlebihan. Jadi mana yang perlu perbaiki lebih awal itu saja, terus perlahan. Baik. Para jamaah rahimahumullah, demikianlah langkah dalam kita perbaikan bacaan Al-Quran, sehingga jangan lagi dikatakan sulit. Segala sesuatu butuh cara yang disebut dengan metode. Nah, ini aja. Terus kita saya syiarkan tartilah bersaja ya. Dulu di sini pernah juga di rumah bimbel. Kita pelatihan di sana sampai berapa lama ya. Masjid Ar-Rahman itu sudah sering dulu. Sekarang yang melanjutkan Ustaz Muhaimin yang mengajarkan tartilah bersaja di ibu-ibunya. Baik, lalu tema kita setelah bagaimana cara perbaikan 3 langkah mudah. Mengapa Al-Quran itu diawali dengan suratul Fatihah? Kaitannya dengan tadabbur. Mengapa Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah dalam penulisan di mushaf, sedangkan konon turunnya dari Al-Alaq? Simpel saja. Pertama, karena memang perintah Rasul ya. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama, perintah. Jadi sahabat Zaid bin Thabit itu nulis tidak sembarangan, main catat saja, tidak. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, sahabat Zaidnya yang berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Zaid bin Thabit, kunna, ono sopo kita, dulu kami inda Rasulillah, ing dalam sandingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingat dulu aja itu bahasanya Ustaz Ustaz Walid dari Kediri. Saya dipetok semen dulu. Ya jadinya begitu nangis saya Pak, nangis. 6 bulan itu mau pulang saya. Dikirim dari kampung ini bahasa Jawa nggak ngerti saya, nangis ya. Tidur mimpi. Guru saya nama yang normas di kampung itu, tuan guru Haji lalu itu Aib Muhammad Thayyib. Datang dalam mimpi, belajar itu ya begitu. Tapi tetap aja istiqomah, nanti juga ngerti sendiri bahasanya. Enggak jadi saya pulang, enggak jadi pulang. Enggak lama kemudian saya terpikir, saya beli kamus saja, kamus Jawa, lihat kamus biasa. Lama-lama ngerti. Jadi memang butuh istiqomah. Maka kita juga yang sekarang, saya udah tua. Yang penting datang aja, istiqomah. Insya Allah banyak yang kita dapatkan. Inna Rasulullah,
Dulu kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain? Nu'alliful Qur'an, mencatat, menulis Al-Quran. Nu'alliful Qur'an, dulu nulis Al-Quran. Ala raqai, di atas lembaran-lembaran. Lalu faqala, maka bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dawu salah musiro kabeh," artinya letakkan oleh kalian semua. Apa itu? Hadhil ayat, ayat ini diletakkan di mana? Di surah yang disebutkan ini. Fi suratil lati yuzkaru fiha kada wa kada. Jadi perintah untuk meletakkan ayat sekian yang turun, kan Al-Araf turun pertama kali itu hanya 1 sampai 5. Lalu pindah misalkan ke Al-Muzammil, pindah ke Al-Mudaththir. Kok Al-Muzammil malah jadi ayat pertama lagi, Al-Mudaththir jadi ayat pertama lagi. Kapan nyambungnya Al-Alaq? Sesuai dengan apa yang menjadi problem pada saat itu. Sedangkan tulisan dari Al-Fatihah itulah yang tercatat fi lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Oh, rupanya urutan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai An-Nas itu yang memang tertulis di lauhil mahfuz. Karena Al-Quran itu sudah siap sebelumnya, jauh sebelumnya. Bukan ketika perlu lalu Allah berfirman, itu sudah siap. Turun pertama kali dari Allah, lalu ditempatkan di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, langit pertama. Dari langit pertama itulah semua dikopi di langit pertama. Di Baitul Izzah ada, tetap diturunkan ke di Lauhil Mahfuz tetap ada, diturunkan ke Baitul Izzah persis seperti kopiannya. Disitulah kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Maka Al-Fatihah sebagai surah pertama dalam Al-Quran itu adalah langsung atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat ayat ini di setelah ini dan ini di setelah ini. Begitu. Ayat yang terakhir turunkan dalam surah Al-Baqarah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Itu yang disepakati, yang turun terakhir dalam Al-Baqarah. Kenapa di Al-Baqarah kok bukan di An-Nas saja? Itulah perintah Rasul atas hidayah petunjuk Allah. Ayat itu posisinya di mana saja. Maka ketika kita sekarang bisa kompak, ketika kita sekarang hidup ini bisa kompak melihat mushaf itu sama sedunia, sama dimanapun kita berada. Kita di Masjid Nabawi buka Al-Quran sama urutannya, entah di mana sama urutannya. Yang beda hanya bacanya saja, hanya baca yang beda. Kalau kita ke daerah Maroko, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kita Maliki Yaumiddin, bedanya itu. Kalau surahnya sama, ayatnya sama. Di sebagian tempat bacanya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang beda hanya bacaan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini baca. Oh, gak aneh ini. Nah, kayaknya gak cocok ini. Bukan aneh, kita juga punya, cuma satu tapi di mana itu? Fihi muhana, cuma satu.
Jadi yang beda itu hanya bacaannya, bukan urutan surat, bukan ayatnya juga. Yang beda hanya bacaan. Contoh apa lagi? Contoh, wa qala rabbukum fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha. Kok majriha? Malah. Cuma satu tapi. Nah, makanya kita nggak aneh kalau ada kemudian satu Ammar kok bacanya kok miring-miring gitu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Kok asri ya? Kita asri. Ah, itu namanya perbedaan bacaan qiraat. Baik. Pertama adalah karena perintah. Yang kedua, dua saja ya, kalau banyak. Dua saja. Alasannya, Al-Fatihah itu ummul kitab atau ummul Quran. Ummul kitab atau ummul Quran. Induknya bukan ibu. Jadi jangan sampai kita salah tafsir. Al-Fatihah itu kan ibunya Al-Quran. Berarti yang lain bapaknya, yang lain anaknya, bukan begitu. Ya. Jadi kata umun itu punya banyak makna. Ada umun artinya tempat kembali, jangan dibilang ibu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthut wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma خفت موازينه فأمه هاوية فأمه ya fa maka ummu ibu hu nya satu ini tiga kata nih fa jawab ummu mubtada ini mudhafun ilaih ummu tiga kata itu hawiyah khobarnya hawiyah itu khobar mubtada dari ummu. Nah, maka bukan ibunya adalah neraka, bukan. Tetapi ummu artinya tempat kembali. Biasanya anak mah balik aja ke emaknya, meminta uang ke ibunya aja. Padahal ujung-ujungnya ke bapak, emaknya yang minta. Nah, fa ummuhu maka tempat kembali yang pasti adalah neraka hawiyah kalau ringan catatan amalnya. Mudah-mudahan kita bisa mengukir amal yang memadai. Jadi nanti kan begini misalnya, ya begini kita amal itu. Mana yang berat nih? Ke kanan, wah senang kita. Ke kanan senang kita. Sudah tanda itu selamat. Tapi kalau kita doyong-doyong ke kiri, mulai resah kita. Maka mudah-mudahan kita semua ini berat ke kanan. Tapi yang ke kiri pun itu masih ada syafaat Rasulullah. Asal dia cinta kepada Rasul. Walaupun tidak bisa meniru Rasul secara persis, tetapi kerinduannya kepada Rasul ada. Sering bersolawat, ditambah dengan solawat itu kemungkinan bisa lebih berat lagi ke kanan. Dan Rasul akan terus perjuangkan sampai kita selamat. Itulah cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul meniru sifat Allah. Itulah sebabnya semua surah diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Niru, aku ini Allah Tuhan kalian yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya nanti setelah kenapa Al-Quran Al-Fatihah di awal, alasannya ini bisa dilanjut mengapa
Al-Quran, Al-Fatihah itu diulang-ulang sampai 17 kali. Kenapa Al-Fatihah diawali dengan Bismillah? Itu namanya program untuk isi kandungan Al-Fatihah. Baik, jadi karena umul kitab, karena Al-Quran Al-Fatihah adalah umul kitab atau umul Quran, induknya. Apa yang ada di dalam Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, kesimpulannya ada di Ummul Quran, Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Maka dia di awal. Kalau kita baca buku kan kita lihat referensinya, apa lihat daftar isinya, apa sih lagu pembuka, mengenal imam qiraat, rantai sanad, praktek murattal, makhrajul huruf, sifatul huruf. Kebaca dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oh, ini akidah ini. Akidah ini. Kita diajarkan siapa Tuhan kita. Dia Allah yang mencipta semesta alam. Ada ibadah. Apa ibadahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat juga ibadah, doa juga ibadah. Oh, pantas. Sudah mencakup di situ. Ada hukum. Hukumnya di mana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, syariat maksudnya. Yakni Islam, din Islam isinya syariat. Oh, hukum ya, hukum secara keseluruhan, termasuk hukum tata cara ibadah, bermuamalah dan semuanya. Ada lagi akhlak, adab dalam kita, termasuk di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adab meminta kepada Allah setelah kita menunaikan tugas ibadah kewajiban kita. Ada mengandung pesan-pesan sejarah, yakni pada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya ikut yang orang-orang soleh, tinggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Nah, maka disebut umur kita karena memang Al-Fatihah itu sebagai gambaran dari keseluruhan isi Al-Fatihah. Nah, sehingga kalau kita mencoba untuk memahami pesan Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, insya Allah kita akan mengerti mengapa misalkan rumah tangga kok tidak ada perbaikannya, tidak ada kemajuannya, begitu-begitu saja, bahkan tidak ada keharmonisan. Mungkin Al-Fatihahnya belum dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, saya belum pengasih, oh saya belum penyayang, ya minimal ngasih apa kek? Ini cuma ngasih uang belanja saja, tidak ada hadiah sepersen pun. Padahal Rasul itu nyuruh kita ngasih hadiah. Giliran ke orang, saya rajin banget ngasih, membantu yatim piatu, di mana saya bantu, bahkan saya sekolahin, tetapi malah ke istri saya kurang ngasih, ke anak malah agak cuek. Nah, itu namanya program di Suratul Fatihah sebagai pedoman. Kita tahu isinya tadi ada lengkap akidah, ada ibadah, ada tentang hukum-hukum, tentang akhlak terdapat dalam Suratul Fatihah. Baik, supaya ingat dua saja. Pertama, mengapa Al-Fatihah di awal Al-Quran? Karena perintah langsung Rasulullah untuk menulisnya sesuai dengan yang diberikan petunjuk dari Allah. Yang kedua, karena Al-Fatihah merupakan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Representasi daripada seluruh isi Al-Quran ada terdapat pada Suratul Fatihah. Baru Allah jabarkan. Baik, cukup sudah jam 6 lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.